Terbitnya matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah ke bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan, engkau bisa mewarnai kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Engkau bisa. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya, Sobat RH sekalian. Oke, Sobat RH sekalian, saya mau rupanya main satu kamera ya, cuma dua. Oke. Ya, Sobat RH sekalian, saya mau santai ya, karena menjelang Idul Fitri ya, tapi belum bisa bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum bisa. Padahal saya paling senang ya kalau mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dan tahmid tahlil ya. Jadi sahabat sekalian, saya mau melakukan analisis ya terhadap putusan MK ini ya, dikaitkan dengan dalil permohonan pemohon 01 terutama dengan fakta-fakta yang berkembang di persidangan. Tapi sebelumnya saya ingin, dan ini mungkin nanti akan ada beberapa video setelah ini ya. Jadi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sidang di MK ya tentu berbeda dengan sidang di tempat lain ya. Kalau sidang di MK yang namanya pembuktian tidak harus beyond reasonable doubt ya. Karena kalau pakai beyond reasonable doubt ya kita harus membuktikan semuanya dan tidak mungkin membuktikan dalam jangka waktu 1 hari. Yang paling penting adalah sampai keyakinan hakim bahwa telah terjadi apa yang didalilkan. Itu yang penting itu. Jadi kalau hakim sudah yakin, maka cukuplah. Nah, pertanyaannya adalah untuk sampai hakim yakin itu ya tentu upaya-upaya sudah dilakukan. Dan mudah-mudahan hakim meyakini apa yang didalilkan oleh pemohon. Jadi tidak seperti sidang perdata atau pidana. Kalau sidang perdata dan pidana, ya memang satu kasus itu diutak-atik sampai kemudian memunculkan kebenaran yang tidak bisa ditolak lagi, yaitu beyond reasonable doubt. Tapi dalam kasus pilpres seperti ini tidak bisa begitu. Karena tidak ada waktu kita untuk membuktikan misalnya cawe-cawe Jokowi melalui surat dan lain sebagainya atau melalui rekaman video atau apa. Tetapi cukuplah memberikan gambaran secara umum. Dan itu merupakan keyakinan atau kalau kita kaitkan itu sudah notoire feiten ya, sebuah pengetahuan yang sudah tidak bisa kita bantah lagi sesungguhnya. Tinggal bergantung apakah cawe-cawe tersebut kemudian punya dampak bagi pilpres yang konstitusional atau pilpres yang menghormati atau tidak melanggar azas luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Itu yang harus kita pahami ya Sobat RH sekalian. Nah, dan jangan lupa bahwa apa yang disampaikan ya itu banyak dalilnya. Jadi kalau semua ditambahkan ada 19 dalil. Nah, nanti dari 19 dalil itu Sobat RH sekalian, coba kita coba kita lihat satu demi satu ya, satu demi satu, tapi santai ya, karena lagi puasa ya, harus santai. Oke, saya ingin melihat mulai dari permohonan 01, yaitu mengenai dalil pertama. Tapi dalil pertama dalil pokok yang utama adalah telah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas bebas, jujur dan adil. Secara umum sebenarnya ya itu tidak bisa dibantah secara umum. Baik keyakinan publik maupun apa yang berkembang di persidangan. Coba siapa yang mau membantah bahwa pilpres ini tidak adil. Pilpres ini tidak bebas. Pilpres ini curang. Pilpres ini tidak jujur. Ya kan, nggak bisa dibantah sebenarnya. Ya, nanti akan kita lihat kepada hal-hal yang menjadi dalil itu. Sebagai contoh misalnya tidak adil ya sikap
penyelenggara pemilu itu jelas-jelas membuat dia tidak memberikan perlakuan setara kepada peserta pemilu. Mulai dari verifikasi partai politik, kita ingat ya, bagaimana partai umat kemudian dicoret sendirian, sementara partai-partai lain yang lebih nggak jelas itu diloloskan karena ada perintah untuk meloloskannya. Itu hal yang menarik ya. Pada waktu itu kan ditandem. Partai Anas Urbaningrum diloloskan untuk berhadapan dengan Demokrat, Partai Gelora diloloskan untuk berhadapan dengan PKS. Kemudian partai-partai yang mendukung 02 diloloskan juga untuk bisa mengikuti perhelatan, dan partai yang mendukung 01 Partai Umat tidak diloloskan. Tetapi akhirnya dengan komplain, dengan melakukan gugatan, akhirnya bisa diloloskan juga. Itu yang harus kita pahami ya. Oke. Coba kita lihat dalil pertama ya Sobat Era sekalian. Jadi permohonan dalil pertama itu adalah termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum. Meskipun mengetahui usia putra presiden pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat. Kalau mau melihat ini ya sebenarnya lihat saja pernyataan Yusril sebenarnya. Ada nggak video Yusril ya? Kalau ada video Yusril itu bisa kita putar tuh video Yusril yang mengatakan kalau dia jadi Gibran ya dia akan mundur saja ya. Waktunya tidak cukup katanya. Itu menarik sebenarnya ya. Coba kita lihat pernyataan Yusril sebelum dia menjadi lawyer ya. Karena pada waktu itu Yusril berkepentingan untuk ya paling tidak menjadi wakil presidennya Prabowo kan. Ada kepentingan seperti itu, maka dia berpendapat bahwa itu putusan MK itu kontroversial dan kemudian dia mengatakan tidak cukup waktu untuk mengubah peraturan KPU-nya. Tapi beda lagi ketika dia sudah menjadi lawyer. Tetapi coba kita akan lihat misalnya pernyataan Yusril itu ya. Coba kita cari ya. Kita santai-santai saja ya saudara sekalian. Ini pernyataan Yusril, coba ya. Misalnya, nah ini ya, ini ada pernyataan Jimli Asidiki Yusril. Dapat Yusril? Belum dapat ya? Oke, kalau belum dapat kita akan, itu video Yusril itu viral di mana-mana ya. Dia mengatakan bahwa putusan itu kontroversial dan lain sebagainya. Oke, coba kita teruskan ya. Jadi itu sudah sangat jelas dan terang benderang ya dari apa yang berkembang di persidangan bahwa putusan MK itu ada dua jenis. Ada yang self-executing, dapat dilaksanakan tanpa harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan. Ada yang non-self-executing, harus terlebih dahulu dengan perubahan peraturan perundang-undangan walaupun itu tingkatnya tingkat teknikal, ya tingkat peraturan pelaksananya. Ya. Nah, dalam penetapan Gibran sebagai calon, kita memang tidak lagi mempermasalahkan putusan MK-nya. Apakah putusan MK itu sah atau tidak? Walaupun kalau kita lihat pernyataan Yusril sendiri misalnya, dia mengatakan ya orang yang concurring opinion itu bukan concurring tapi dissenting sebenarnya. Jadi posisinya 6-3 kata dia ya. Tapi itu sebelum jadi lawyernya. Tetapi yang kita permasalahkan adalah lebih pada permasalahan yang terkait dengan pendaftaran Gibran. Jadi sobat RH sekalian, pada saat pendaftaran Gibran itu PKPU atau peraturan KPU nomor 19 ya, itu belum diubah. Belum berubah. Dan dalam peraturan KPU tersebut ya masih dikatakan bahwa usia adalah 40 tahun. Belum berubah.
Nah, untuk mengubah peraturan KPU tersebut, karena peraturan KPU itu ibarat hukum acaranya untuk melaksanakan materialnya. Nah, hukum acaranya mengatakan ya Anda bisa mendaftar ya dengan KTP, dengan kartu tanda pengenal kalau seandainya Anda sudah berusia 40 tahun, tapi KTP dia belum berusia 40 tahun. Sementara putusan MK memang mengatakan demikian, tetapi karena putusan MK itu tidak bisa self-executing dengan sendirinya, maka diperlukan tindakan untuk mengubah peraturan KPU. Untuk mengubah peraturan KPU, ya itu reses KPU-nya, ya. Karena itu reses DPR-nya. Karena itu tidak mungkin konsultasi untuk mengubah peraturan KPU harus konsultasi dengan DPR. Nah, DPR-nya itu reses. Ada ya? Nah, coba kita putarkan dulu apa yang dikatakan Yusril. Jadi biar objektif ya kita lihat. Jadi bukan argumentasi dari pihak kita, pihak 01, tapi ini argumentasi dari Yusril sendiri. Silakan. Ini memang ada keputusan yang kontroversial. Karena kalau kita baca diktum dari putusan itu menyatakan bahwa syarat menjadi presiden yang calon presiden, wakil presiden yang diatur dalam pasal 167 kalau nggak saya dari Undang-Undang Pemilu itu dikatakan bahwa berusia minimal serendah-rendahnya 40 tahun dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Nah, ini sebenarnya putusan ini bukan putusan yang bulat dan disebutkan situ ada 4 orang dissenting opinion, 2 orang konkuren dan kemudian 3 orang menyetujui diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam ternyata bahwa 2 orang itu, Ibu Emi dan Pak Puh itu bukan dissenting, pendapatnya itu adalah bukan konkuren, pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting sebenarnya ada 6 hakim tidak setuju dengan putusan ini dan hanya ada 3 hakim yang setuju. Tapi diktumnya mengatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan umur 40 tahun itu bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Nah, putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat, tapi putusannya itu sendiri problematik dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu ada penyelundupan hukum di dalamnya, bisa ada bisa ada kesalahan, tidak nyambung dalam putusan itu sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang tidak memerlukan perubahan terhadap undang-undang, tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan itu harus konsultasi dengan DPR dan kita tahu DPR sekarang ini reses dan pendaftaran Pilpres akan dimulai tanggal 19, tinggal 2 hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU? Jadi ini ada sejumlah masalah yang saya kira memang memerlukan pemecahan serius dari para penyelenggara negara dan kita mau lihat apakah putusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun tapi sedang menjabat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden atau tidak. Nah, kalau saya sih berpendapat itu kalau terjadi pada saya aja terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan jadi kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tapi saya tahu ini putusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih, tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak ya, tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden wakil presiden sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Iya, sahabat era sekalian, jelas ya, ceto welo-welo ya, bahwa Yusril sendiri mengatakan bahwa putusan tersebut kontroversial nanti dipermasalahkan orang. Tapi itu kan pendapat. Tapi yang paling menukik pendapat dari Yusril adalah
ya memang putusan MK itu tidak perlu perubahan undang-undang, ya. Sebagian orang mengatakan perlu perubahan undang-undang, tapi menurut saya mereka yang mengatakan perlu perubahan undang-undang itu nggak paham terhadap karakter putusan MK. Karena kalau putusan MK-nya MK Jerman, iya, setiap putusan MK Jerman itu memerlukan perubahan undang-undang terlebih dahulu. Tetapi kalau yang ini tidak, ya, maksudnya yang misalnya yang non self executingnya. Nah kalau ini tidak, kalau yang ini, ya sobat era sekalian, itu langsung bisa diterapkan, tetapi tetap perlu mengubah peraturan KPU. Kata Yusril, ya pendaftaran tinggal tanggal 19. Sementara yang ketika dia ngomong tanggal 17 Oktober tinggal 2 hari lagi. Kapan KPU mau mengubah peraturan perundang-undangannya? Kalau terjadi pada saya, ya saya bilang ya terima kasih, tapi saya tidak menggunakannya daripada nanti dipermasalahkan di kemudian hari. Kan begitu. Dan ini jejak digital yang sudah tersebar di mana-mana. Dan sobat era sekalian, lucunya adalah soal Gibran ini sama sekali tidak dibantah oleh oleh KPU. KPU sama sekali tidak membantah soal Gibran ini. Nah, yang membantahnya adalah ahli-ahli dari 03, ahli-ahli dari 02. Tapi tidak kuat juga bantahannya. Misalnya Andi Muhammad Asrun yang membantah. Ya. Siapa lagi yang membantah? Asrun saja kalau tidak salah yang membantahnya. Dan tidak kuat, ya. Jadi KPU sama sekali tidak tidak mendatangkan ahli, ya, untuk membantah soal pengaitan dengan putusan dengan penetapan Gibran yang dianggap cacat hukum atau melanggar hukum. Nah, lalu kalau kita kaitkan dengan apakah KPU itu paham harus mengubah peraturan perundang-undangan terlebih dahulu? Paham, mereka sangat paham, mereka sangat tahu. Tapi mereka sengaja melakukan penyelundupan, dan ini terkonfirmasi dari keterangan Patra M. Zen atau Arif Patra Wijaya yang merupakan saksi kami 01 yang mengatakan sebagai lawyer dia mendengar Dirjen Perundang-undangan, ya, atau orang dari Dirjen Perundang-undangan mengatakan bahwa KPU berupaya untuk mengundangkan peraturan KPU tersebut sebelum berkonsultasi dengan DPR, dan akhirnya ditolak karena tidak ada konsultasi dengan DPR. Akhirnya yang dibuat adalah surat edaran. Surat edaran tidak bisa menggantikan peraturan KPU. Jadi sebenarnya dari sini masuk ke dalil 2 sudah, yaitu KPU tidak independen, ya. Masuk ke dalil 2, KPU tidak independen. Tapi ini pembahasan yang akan kita pending. Jadi sahabat era sekalian, dari satu dalil ini maka paling tidak setidak-tidaknya diskualifikasi Gibran, setidak-tidaknya, ya, diskualifikasi Gibran itu adalah sesuatu hal yang harusnya sudah di tangan. Karena leading lawyer 02 sendiri mengakui bahwa harus membutuhkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dan mereka harus sadar dengan konsekuensi itu. Karena kan ada tim hukumnya, bahkan ada Yusril di dalam tim tersebut. Dan Yusril sudah warning, sudah memperingatkan, tapi tetap dijalankan. Dan KPU kemudian menerima pendaftaran tersebut tanpa mengubah peraturan KPU. Jadi menurut saya tidak bisa kemudian ini direhabilitasi begitu saja. Ini sebuah kesalahan yang mutlak. Kesalahan yang mutlak. Karena kenapa? Karena memang putusan itu seperti jalan bagi Gibran. Pertama, MK memaksakan untuk mengumumkan putusan itu tanggal 16, padahal pendaftaran tanggal 19. Kelihatan betul kan? Lalu KPU membuat surat edaran agar Gibran bisa dimasukkan atau dicalonkan. Jokowi membuat surat izin untuk mencalonkan. Harusnya kan tim hukum Presiden Jokowi mengatakan, Pak, jangan diizinkan karena belum 40 tahun dan peraturan KPU-nya belum berubah dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan, ya,
bahwa cawe-cawe dan tidak independen. Oke. Dari sini kan kelihatan kan? Jadi harusnya dalil ini sudah dimenangkan oleh baik kubu 01 maupun 03. Tapi kubu 03 tidak minta diskualifikasi Gibran saja. Nah kalau Gibran didiskualifikasi, ya diulang pemilihannya. Kan pemilihan itu satu paket. Ya kan? Jadi waktu kita memilih di surat suara itu, orang memilih itu kan either dia memilih Prabowo atau dia memilih Gibran. Masa kemudian dilantik sendirian Prabowo, dari mana logikanya? Ini aduh, saya ini mohon maaf ya dengan teman saya ya, walaupun saya tidak menyebutkan namanya. Aduh, ini ketika menyampaikan alternatif seperti itu kelihatannya mulai bias dia kan. Karena kita tahu bahwa di antara pendukung Prabowo itu sendiri, ya ada orang-orang yang mengincar jabatan wakil presiden. Kalau seandainya Gibran didiskualifikasi dan Prabowo dilantik, ini menurut saya bias. Karena masa ada alternatif yang mengatakan Prabowo dilantik. Padahal kita tahu bahwa di surat suara itu kan ada dua. Kalau satu cacat, ya sudah. Lalu ditanyakan bagaimana prosedur pengganti, ganti aja, apa susahnya? Kan tinggal mengganti. Dan kemudian diverifikasi penggantinya apakah benar atau tidak. Lalu dilakukan pemungutan suara ulang. Ya itu konsekuensinya sederhana. Itu kan perintah pengadilan. Makanya jangan cari wakil yang bermasalah. Kan dari awal bukan tidak tahu. Bahkan leading lawyernya yang juga anggota atau elit dari TKN sudah mengatakan kan bahwa putusan itu kontroversial ya. Oke, itu yang harus kita lihat ya, kita pahami ya Sobat Era sekalian. Jadi jangan main lempar seolah-olah nggak ada masalah, jangan. Karena itu jelas bermasalah ya. Apa yang dikatakan Yusril itu benar. Kita tidak bisa menolaknya. Oke. Coba kita baca komentar Sobat RH sekalian ya. Kebetulan ini live langsung di 3 channel saya. Refli Harun, Keren Cadas, dan Keren Cadas 2. Mudah-mudahan ya. Oke. Apalagi ya? Bukan putusan Gibran nih, penetapan Gibran ya. Penetapan Gibran. Jadi live menebak arah putusan MK, ini fakta dan analisis RH terbukti putusan penetapan Gibran cacat hukum. Oke, ada ngomong-ngomong buzzernya ini berhenti nggak ya? Berhenti. Coba kita baca komentar Sobat Era sekalian. Prof RH dan Prof BW Jos mantap. Hotman Oce Oke, Hiarit Yusril Hasan Bilang Kodari nyungsep terlalu asik jilat. Lebih brutal dari ngabalin. Oke. Prof RH, kenapa Ketua Tim Hukum Amin tidak ikut sidang MK? Bocor aluskah? Mohon jawabannya. Oh tidak, yang bersangkutan umroh kebetulan. Karena ia mendapatkan panggilan umroh. Ya. Nah, itu ya kita justru kita titip doa ya. Karena kita yang menggantikan posisinya kan. Karena kita sudah berbagi tugas ya. Jadi Ketua Tim Hukum dan pasukannya yang relatif muda-muda itu sudah mempersiapkan sampai persidangan pertama dan persidangan kedua. Nah, yang senior seperti saya sama Mas BW itu yang kemudian lebih banyak menghadapi persidangan termasuk Heru Widodo ya. Jadi Heru Widodo dan Wakil Kamal. Jadi kita berbagi tugas ya. Kemudian insya Allah amin Presiden dan Wapres Bung RH. Gimana? Kemudian apalagi ya, insya Allah dikabulkan, perbanyak doa biar menggetarkan hati para hakim ya, insya Allah ya. Jadi tolong didoakan Sobat RH sekalian ya, tolong didoakan. Prof, kira-kira permohonan dikabulkan oleh MK, apakah bakal terjadi kekacauan oleh pendukung 02? Ya enggak juga. Kalau ini memang putusan pengadilan, why mau mengancam MK ya, dan mudah-mudahan hakim MK-nya teguh ya, karena ini fakta persidangan.
orang Yusrilnya sendiri ngomong bahwa itu memerlukan perubahan. Masa itu kan sesuatu yang telanjang ke publik kan? Kemudian kenapa tim hukum 01 tidak menghadirkan Rocky Gerung, EF Saifullah, Hensat, Uceng, Ferry Amsari, Bivitri sebagai ahli DMK? Begini, kalau kita menghadirkan mereka, itu sama seperti nanti kita diprotes, seperti saya memprotes Hasan Nasbi dan Kodari. Ya, walaupun mereka bukan tim 01, tetapi pendapat mereka dianggap seperti 01 dan 03. Jadi, dan lagian juga hakim kan sudah paham dengan pendapat mereka ya. Jadi bintang-bintang dirty vote memang sengaja kita tidak hadirkan ya. Kemudian Rocky Gerung kita menganggap tidak relevan ya. Dan EF Saifullah pada waktu itu berhalangan ya. Hensat memang kita tidak mintakan. Jadi kita akhirnya ya maju dengan tim kita sendiri. Dan saya kira tidak ada masalah. Karena akhirnya tanpa mereka pun kita bisa membuktikan bahwa MK tidak hanya hitung-hitungan, karena sejak putusan pertama MK sudah berkutat dengan hal yang kualitatif. Kemudian putusan penetapan Gibran bermasalah, ada cacat hukum, cacat prosedur karena tidak mengubah PKPU, itu pun sudah terbukti. Jadi tanpa kehadiran mereka pun kita bisa membuktikan, ya. Nah, tinggal yang penting bansos sesungguhnya, dan mereka bukan area bansos kan, sama IT. Jadi bansos dan IT yang kita buktikan juga. Jadi nggak ada masalah ya. Kemudian Bang Refli, Jokowi kan nggak suka BLT Balsem. Tapi sekarang kok jadi suka, ada apa dengan Jokowi? Coba lihat di jejak digital waktu dia menjabat gubernur DKI. Ya gitu, dia memang ngomong begitu. Nanti kita carikan dari jejak digitalnya ya. Saya yakin permohonan 01 dan 03 dikabulkan, insya Allah ya. Dan kita doakan bahwa Hakim MK punya keberanian untuk itu. Bung Refli Harun ini luar biasa keberaniannya, salut saya. Wah enggak juga, enggak. Saya tidak luar biasa keberanian, saya takut juga. Tetapi kan kalau kita membela yang benar, paling tidak kita bisa kurangi ketakutan itu ya. Terus saya tidak berharap jabatan apapun ya. Jadi kita hanya bagaimana berpikir untuk, saya katakan kan, membela kebenaran ya. Kalau misalnya setelah kita bela ternyata kita mendapatkan, alhamdulillah. Kalau tidak pun alhamdulillah juga kan. Paling tidak keikhlasan akan memberikan pahala bagi kita, insya Allah ya. Tanggapan Bung Refli atas pemanggilan menteri, apakah Bung Refli sudah puas atas presentasi menteri tersebut? Dari awal saya sudah paham bahwa mereka pasti akan normatif dan akan membela bosnya. Udah pasti, nggak mungkin lah. Tadinya kita berharap Risma yang akan belak-belakan. Ternyata Risma pun juga tidak. Seperti dia terkontrol atau dikontrol oleh Menteri Keuangan juga sepertinya. Oke. Tetapi cara tanya hakim luar biasa menurut saya. Walaupun pertanyaan itu tidak terlalu dijawab. Tapi coba kalau kita reading between the lines, kan kita lihat gombalnya PMK, Menteri Pembangunan Manusia kan, atau misalnya Erlangga Hartarto yang secara implisit mengatakan bansos itu tidak ada warna kuning. Artinya dia ingin mengatakan ada bansos warna biru kan begitu. Saya pastikan kalau nggak ada warna kuning katanya bansos itu. Nah berikutnya lagi, kalau kita lihat Menteri Keuangan dipermasalahkan orang, dianggap Menteri Keuangan berbohong soal soal jadwal BLT El Nino yang menurut Antoni Budiawan itu tanggalnya salah, bukan November ya, tetapi Januari. Dan itu setelah penetapan katanya. Setelah penetapan dan kemudian itu di luar mekanisme APBN. Itu yang dilihatnya. Lalu dari Risma kita tahu bahwa ternyata dia tidak lagi ikut menyalurkan BLT El Nino. Itu sudah diambil Bapanas, Badan Pangan Nasional. Jadi banyak hal-hal kalau kita reading between the lines ya, ada apa. Tapi kalau kita lihat
besarannya ya normatif. Kan nggak mungkin dia bilang bahwa yang namanya bansos itu kemudian katanya digunakan untuk pemenangan Jokowi. Kan nggak mungkin. Lalu dari mana Jokowi bagi-bagi dari dana kepresidenan sendiri. Jadi sahabat era sekalian, mau dananya itu dari manapun, yang penting kalau dia digunakan untuk pemenangan, digunakan untuk kampanye, itu yang tidak boleh walaupun semua prosedurnya sah ya. Karena seperti kata Uceng ya, Zainal Arifin Muhtar, kadang-kadang memang keputusan itu dibuat untuk melegitimasi apa yang ingin dilakukan, yaitu kecurangan pemilu tersebut. Jadi dilegitimasi dengan peraturan-peraturan. Nah itu yang sering terjadi. Oke. Tumben nih tidak ada 02, sudah selesai mungkin kayaknya. Sudah selesai ininya. Coba kita dilihat di Keren Cadas ya. Keren Cadas belum banyak yang nonton. Mampir juga di sini boleh. Atau di Keren Cadas 2 ya. Di Keren Cadas 2 ya lumayan juga kalau dicari Keren Cadas 2 ya. Nah, di sini kita lihat misalnya nih ya. Bang RH Pancan Oye penjelasannya salam akal sehat, terima kasih ya. Mas RH balik ke perjuangan Nabi deh, beliau sebegitu gigih dan sabarnya dalam perjuangan selamatkan Indonesia Mas. Allah pasti melihat niat perjuangan Anda semangat. Ya terima kasih ya. Apalagi nih. Refli Harun, kenapa saksi 01 cuman sedikit dan sidangnya tidak lama? Saksi 02 itu kan banyak dan sidangnya sampai malam. Apakah bisa meyakinkan hakim dengan saksi yang sedikit itu? Dan kenapa Hamdan Zulfa tidak ikut sidang? Saya jawab sedikit-sedikit ya, Painkiller ya. Terima kasih sudah mampir ke channel yang satunya ini. Jadi, aduh ini saya mulai batuk nih. Jadi, kalau Hamdan Zulfa tidak ikut sidang, itu karena Hamdan Zulfa merasa tidak enak. Ya, karena dia mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu satu ya. Kemudian soal jumlah saksi, sebenarnya jumlah saksi kita lebih banyak dibandingkan jumlah saksi pasangan 02. Jumlah saksi kita itu ada 18 atau 19. Jadi saudara sekalian, MK membatasi jumlah saksi. Jadi jumlah saksi itu hanya boleh 19, baik saksi maupun ahli gabungan. Nah kita menghadirkan lumayan sebenarnya. Hampir 18 atau 19 kita menghadirkan saksi dan ahli. Jadi hampir memenuhi kuota. Lebih banyak dibandingkan 02. Kalau 02 kenapa dia sampai malam? Kebetulan memang dia dia lebih banyak ahli yang dia tampilkan karena sehingga dia waktunya lebih banyak ahli. Dan kedua, waktu hakim menyidangkan mereka ya tidak terlalu membatasi waktunya. Waktu kita awal tuh terlalu ketat sekali. Itu yang membedakan. Jadi relatif lebih lama, tapi lebih banyak kita sesungguhnya ya. Mereka itu saksinya 5, ahlinya 8. Jadi jauh lebih banyak kita ya, gitu ya. Oke, saudara sekalian, itu saja dulu. Nanti akan saya lanjutkan dengan dengan yang 2 ya. Dengan dalil yang kedua ya. Tetapi saya mau bacakan lagi sedikit ya biar tanggung kita. Jadi tapi udah 40 menit. Ya, nanti kita lanjutkan lagi saudara sekalian ya. Jangan lupa ya, ikuti terus Refli Harun, kemudian Refli Harun Podcast, Keren Cadas dan Keren Cadas 2 ya. Ada 4 channel saya biar distribusinya makin luas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.